Tidak boleh sama sekali kita datang kepada mereka. Kenapa? Karena seluruh dukun, seluruh ahli nujum pasti berinteraksi dengan jin. Dan berinteraksi sama jin, apalagi minta tolong sama mereka, hukumnya haram, tidak dibolehkan. Mereka selalu berusaha mencuri saja informasi dari langit. Sebagaimana sudah pernah saya sampaikan, riwayat tentang batu meteor yang jatuh, kemudian baginda Nabi SAW menjelaskan kepada para sahabat, kalau itu adalah anak-anak panah malaikat yang dilemparkan kepada syaitan yang berusaha untuk mendengarkan atau mencuri informasi dari langit. Dan banyak di antara mereka yang terbakar dengan anak-anak panah tersebut, sementara yang lolos di antara mereka akan datang membawa informasi kepada teman-temannya daripada dukun, peramal, penyamun, penyihir ini, menginformasikan kepada mereka berita dari langit. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, segala puji kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang pasti mendengar kita, melihat kita dan mengetahui segala gerak-gerik kita. Dan juga dia pasti menilai pujian ini sehingga segala kebutuhan kita dipenuhi olehnya. Dan juga kita panjatkan salam hormat kita pada manusia yang telah membawa kepada kita yang terbaik dari hukum Allah yang paling sempurna. Juga kitab yang akan selalu abadi ditilawakan oleh orang beriman sampai hari kiamat. Manusia terbaik ini diperintahkan kepada kita oleh Allah untuk mengucapkan salam hormat kepadanya, maka sangat wajar kalau kita selalu membacakan salawat dan taslim kepada Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Seperti biasa teman-teman sekalian, di Rabu malam ini kita akan lanjutkan bahasan Al-Kabair, itu dosa-dosa besar, dan kita akan bahas dosa besar ke-41, membenarkan dukun dan ahli nujum. Seperti biasa kronologisnya terlebih dahulu. Dukun, ahli nujum adalah yang dimaksud semua di dalamnya peramal, penyamun, penyihir, ya. Ini semua masuk dalam kategori yang dibahas di sini. Hanya saja dukun lebih fokus kepada penyihir biasanya, dan peramal lebih dikatakan ahli nujum. Makanya Imam Az-Zahabi rahimahullah membedakan keduanya. Tetapi secara hukum sama saja. Kita diharamkan mendatangi dengan cara bertanya kepada dukun, peramal, penyamun, penyihir, siapapun dia, laki-laki dan perempuan, berkedok apapun dia, beralasan agama apapun dia, walaupun muslim, tetap hukumnya haram. Tidak boleh sama sekali kita datang kepada mereka. Kenapa? Karena seluruh dukun, seluruh ahli nujum pasti berinteraksi dengan jin. Dan berinteraksi sama jin, apalagi minta tolong sama mereka, hukumnya haram, tidak dibolehkan. Mereka selalu berusaha mencuri saja informasi dari langit. Sebagaimana sudah pernah saya sampaikan, riwayat tentang batu meteor yang jatuh, kemudian baginda Nabi SAW menjelaskan kepada para sahabat, kalau itu adalah anak-anak panah malaikat yang dilemparkan kepada syaitan yang berusaha untuk mendengarkan atau mencuri informasi dari langit. Dan banyak di antara mereka yang terbakar dengan anak-anak panah tersebut, sementara yang lolos di antara mereka akan datang membawa informasi kepada teman-temannya daripada dukun, peramal, penyamun, penyihir ini, menginformasikan kepada mereka berita dari langit. Kata Nabi SAW, dan dari 100 berita, 99 semuanya dusta. Hanya satu yang benar. Yang benar pun itu karena dia mencuri informasi dari langit. Kalau hadis ini sudah jelas bagi kita teman-teman dengan sanad yang sahih, lalu untuk apa seseorang di antara kita masih pergi untuk meramal tangannya, meramal wajahnya, meramal nasibnya, dan bergantung pada nujum? Nujum adalah bintang-bintang. Seperti sekarang, dari kecil kita sudah dicekoki. Kamu bulan sekian, lahirnya berarti bintang kamu ini, bintang kamu itu. Dan tidak sedikit di antara kita beli majalah hanya untuk membaca terkaan ahli nujum ini. Diterkalah warna favoritnya bulan ini, diterkalah rezekinya, diterkalah jodohnya, diterkalah makanan favorit dan segala macam hal. Dan ini teman-teman dari zaman dulu, dari zaman orang-orang filosof dari Yunan, mereka sudah melakukan dan mereka percaya semua itu, bintang-bintang Sagittarius lah, Taurus dan semuanya adalah nama-nama dewanya mereka. Dan kalau antum masih menarik dan percaya, itu berarti percaya sama dengan dulu orang-orang yang tidak punya Tuhan. Mereka percaya dengan dewa-dewa. Semua itu tidak benar.
dan semua itu diharamkan, tidak dibolehkan teman-teman sekalian. Seorang muslim punya pondasi dasar. Sesuatu yang telah berlalu, yang dia kerjakan, kalau baik dia bersyukur, kalau salah dia minta maaf sama Allah, clear bagi dia. Sesuatu ke depan dia dioptimiskan dalam syariat untuk berbuat. Buat selama masih bernafas, lakukan. Wa qul i'malu, kata Allah, fasayarallahu amalakum wa rasuluh. Berbuatlah, beramallah, maksimalkan. Allah dan Rasulnya akan melihat perbuatan kalian. Artinya Allah SWT akan menilai itu. Rasulullah SAW nanti hari kiamat bertemu dengan kita dan tahu, oh ini hamba, ini pengikutku, ini umatku yang patuh, dan ini umatku yang tidak patuh. Ya. Kata Nabi SAW dalam hadis lain, kalau di tangan seseorang di antara kalian ada bibit yang dia mau tanam dan dia tahu besok terjadi kiamat, tetap ditancapkan. Tidak ada kata pesimis dalam Islam. Semuanya optimis, semuanya yakin dengan beramal. Tidak ada sesuatu yang ditebak-tebak, tapi sesuatu yang pasti. Rutinitas kita sudah jelas, mana yang wajib, mana yang sunnah, mana yang haram, mana yang makruh, mana yang mubah. Kita sudah tahu semuanya. Dari makanan, dari minuman, dari pergaulan, dari pendapatan, semua kita sudah diberitahukan dalam syariat. Maka orang muslim tidak butuh peramal. Untuk apa diramal teman-teman sekalian? Untuk apa datang kepada orang-orang yang menebak-debak, tidak jelas? Padahal kita sudah tahu. Masa lalu kita kalau salah, ada syariat menjelaskan, ini salah loh kau berbuat, zina, bohong, riba, dan seterusnya. Caranya, taubat, clear. Kita berbuat amal soleh, kita sempat sholat, alhamdulillah, syukuri. Saya akan terima hasilnya hari kiamat. Tidak ada tebak-tebak ini. Ini pasti. Allah tidak akan pungkiri janjinya. Sesuatu yang masa depan, lakukan yang terbaik. Sampai dikatakan dalam pepatah bahasa Arab, kalau hari ini lebih baik daripada kemarin, kau telah beruntung. Dan kalau seandainya hari besok lebih baik daripada hari ini, kau adalah orang yang paling sukses. Karena sesuatu yang kalah bagi seorang muslim. Semuanya jelas bagi dia. Tidak butuh nujum, tidak butuh terkan-terkan bintang. Bisa benar, bisa salah. Terlebih lagi memang mendatangi mereka, konsultasi dengan mereka, coba-coba bertanya pada mereka, hukumnya dosa besar. Kalau percaya, kafir, keluar dari agama Islam. Kita akan bacakan dalil-dalilnya. Imam Az-Zahabi rahimahullah mengangkat dalil pertama adalah surah Isra ayat 36. A'udzu billahi minasyaitonir rajim wa la taqfu ma laysa laka bihi ilm. Al-ayah, dan janganlah kamu mengikuti sesuatu yang kau tidak mempunyai ilmu tentangnya. Maksudnya kata ulama tafsir adalah selain ilmu syar'i. Enggak usah diikutin. Sudah tidak jelas, tebak-tebak nasib, gitu kan. Dan subhanallah, pasti di belakang mereka penipuan. Enggak ada dukun yang tidak menipu, mustahil menipu. Menipu dengan suara, menipu dengan gerakan, menipu dengan pemandangan, menipu dengan segala macam. Allah sebutkan dalam Al-Quran itu. Penyihir Fir'aun dikatakan yukhayyalu min sihrihim annaha tas'a. Mereka selalu memperlihatkan sesuatu dengan sihir mereka seakan-akan itu bergerak. Memang begitu, seakan-akan itu nyata. Tapi semuanya dusta. Dan kita sudah dilarang dalam agama untuk mengikuti mereka. Di sini dilarang mengikuti semua ilmu yang keluar dari hukum syariat atau bertolak belakang dengan hukum syariat. Kalau urusan ilmu dunia dan ilmu dunia itu bermanfaat, punya maslahat ketemu dengan hukum syariat, maka itu dibolehkan. Sampai ulama membagi dua, mengatakan ada ilmu yang bermanfaat, ada ilmu yang tidak bermanfaat atau mendatangkan dosa. Ilmu bermanfaat adalah ilmu syariat atau semua ilmu yang bermanfaat bagi manusia, pengetahuan umum dan seterusnya. Tapi ilmu yang haram adalah ilmu sihir, ilmu ahli dukun, ya, nujum, yang memang mereka bekerja sama dengan para jin yang diharamkan dalam syariat berinteraksi sama mereka. Allah sengaja buat tidak kelihatan supaya jangan berteman, jangan bergaul, jangan menikah, tidak usah dipanggil. Kalau datang diusir, nggak ada hubungan sama kita. Dan saya sudah pernah bilang teman-teman sekalian, jangan lintas alam, nggak perlu lintas alam. Kita manusia, ini alam kita sekarang. Inilah makanan kita, inilah udara kita, inilah cara kita membangun bangunan. Beginilah Allah memberikan kepada kita. Tidak perlu lintas alam. Hewan kalau mau makan, dia terkam mangsanya, baru dia makan mentah-mentah. Manusia nggak bisa. Nggak usah lintas ke alam hewan. Kita jijik nantinya. Alam kita tidak. Diberikan perasaan, diberikan ilmu oleh Allah sehingga kita masak, kita berikan garam, kita berikan ini, kita berikan itu supaya kita bisa rasa beda. Jin pun begitu. Alamnya berbeda. Makanannya beda dengan makanan kita. Dimensi waktu berbeda, postur tubuh berbeda. Untuk apa? Ada orang mau ngetes-ngetes, sengaja mau panggil syaitan, sengaja mau nikah dengan syaitan. Untuk apa ini? Bukankah sering dibuatkan begitu di acara-acara media kita?
dibuatkan acara sengaja manggil syaitan. Sengaja direkayasa seperti syaitan itu ada, mengganggu. Nah, ada semua itu teman-teman sekalian. Makin dibuat itu makin jadi-jadi mereka. Sebagaimana Allah sebutkan dalam surah Jin yang pernah saya sebutkan, orang-orang Arab jahiliyah, mereka kalau safar, mereka selalu berkata pada saat sebelum Nabi SAW diutus dan sebelum mengingatkan mereka karena wahyu belum turun, mereka selalu kalau tiba di sebuah lembah, mereka ngambil setengah bekalnya, pimpinan kafilah itu, lalu kemudian dia berkata pimpinan kafilah, hai penjaga lembah, ambillah setengah bekal kami, jangan ganggu kami. Padahal sebenarnya tidak ada apa-apa di lembah itu. Nggak ada apa-apa, akhi, kalau antum jalan sendiri, nggak ada apa-apa, nggak ada masalah. Coba antum duduk di situ, antum duduk tidur, nggak ada apa-apa sama sekali. Syaitan cuma membisikkan saja, tidak lebih daripada itu, menakut-nakuti. Kalau kita berani, dia tidak bisa buat apa-apa. Maka Allah mengatakan fazaduhum rahaqa, maka syaitan-syaitan itu makin mengerjain mereka. Kalau kita takut, maka dia akan jadi-jadi. Ini nanti mungkin di sana ada terdengar suara ya, oh nanti ada cangkul di belakang rumah saya ya, nanti ada suara bayi di atas atap saya ya, nanti apalah segala macam khurafat yang dia karang sendiri. Syaitan tunggangi, makin jadi. Makin kita anggap dia lemah, maka makin lemah dia. Seperti itulah. Jadi harus difahami teman-teman sekalian, tidak boleh sama sekali kita masuk ke alam itu. Tidak perlu lintas alam. Hiduplah sebagai manusia yang kita sudah lalui selama ini. Umur antum 30, 40 tahun, 50 tahun, itulah kehidupan kita. Tinggal kita sesuai dengan syariat, mana halal, mana haram. Udah nggak usah lintas alam. Yang kedua adalah dalam surah Al-Hujurat. Surah Hujurat ini sebenarnya menjelaskan tentang masalah sangka. Semua ilmu nujum, ilmu ramalan, ilmu dukun, semuanya sangka, semuanya prasangka. Mereka bertanya juga kepada kita, mereka juga berusaha mengatakan baik, serahkan kepada saya ini, serahkan kepada saya itu syaratnya, kemudian mereka suruh kembali nanti. Kenapa disuruh kembali? Mereka juga bersangka, cari tahu. Lalu untuk apa kita minta tolong sama mereka, teman-teman sekalian? Allah mengatakan, di sini Imam Adz-Dzahabi maksudnya mau datangkan semua ilmu dukun, ilmu ramalan, penyamun, penyihir, semuanya sama, isinya prasangka. Dan Allah mengatakan inna ba'dadh-dhanni itsm. Prasangka-prasangka itu akan membawa pada perbuatan dosa. Dalam surah Jin ayat 26 sampai 27 Allah Subhanahu wa taala menjelaskan kepada kita bahwasanya tidak ada yang tahu gaib. Gaib sesuatu tidak dijangkau oleh mata manusia, enggak ada yang tahu itu. Jin pun tidak tahu. Kenapa kita harus minta pada mereka? Mereka juga tidak tahu itu sebenarnya. Mereka hanya berusaha mencuri informasi dari langit. Allah SWT menjelaskan dalam surah Jin, khusus bicara masalah golongan makhluk ini yang banyak menyesatkan manusia. Alimul ghaibi fala yudhiru ala ghaibihi ahada. Dialah adalah Rabb, dia adalah Rabb Allah Subhanahu wa taala yang mengetahui yang gaib, dan dia tidak memperlihatkan kepada seorang pun tentang yang gaib itu illa man irtada mir rasul, kecuali yang ia ridhoi dari rasul yang diutus. Itu pun para rasul hanya melihat sebagian, seperti Nabi SAW melihat sebagian ya. Kemudian yang lain-lainnya, para nabi-nabi, Nabi Musa, Nabi Isa, dilihatkan sebagian dari keajaiban dan hal-hal yang gaib di mata manusia gitu ya. Tetapi tidak semuanya. Kalau hanya di sini dalam ayat dikatakan rasul saja dan utusan Allah saja yang diperlihatkan, maka pastikan semua jin, semua syaitan tidak mengerti apa-apa, menipu kita saja teman-teman sekalian, menipu. Si dukun ditipu oleh jinnya, kita ditipu oleh dukunnya. Minta duit lah, minta inilah, minta itulah, segala macam hal. Ingin orang lain suka, saya sudah pernah sampaikan, ada manusiawi kok. Tutur kata yang santun, tatapan mata yang syahdu, pengorbanan, memberi hadiah, manusia suka. Untuk apa lintas alam pakai tenaganya jin, buat orang lain paksa supaya suka dengan kita? Nggak perlu. Tunjukkan kualitas kita sebagai manusia. Ingin naik jabatan, cari kualitas, pelajari ilmunya. Untuk naik menjadi manajer dari jabatan saya sekarang, apa yang saya harus lakukan? Tanya di perusahaan itu. Untuk prestasi ini apa yang saya harus lakukan? 1, 2, 3, 4, 5, catat, kejar, pelajari, lakukan. Insya Allah akan dapat tuh. Alam manusia. Gak usah pakai ilmu-ilmu seperti ini lalu membuat supaya pimpinan perusahaan suka sama dia. Gak perlu. Anda yang bekerja menjadi pembantu rumah tangga, menjadi supir, untuk apa ini? Pasang-pasang sembarangan di rumahnya,
jimat-jimat lah, tulisan-tulisan lah supaya majikannya suka, dusta semua itu. Dusta, gitu kan. Itu tidak benar semua. Bekerja yang benar. Kata Nabi SAW, Inna Allah yuhibbu min abdin idza amila amalan an yudkhinahu. Kata kunci orang sukses, kata Nabi SAW, Allah sangat cinta dengan seorang hamba yang menguasai pekerjaannya. Coba tekuni deh. Jadi supir yang benar, profesional, bagus pasti. Jadi montir yang benar, pembantu yang benar, gitu kan. Pegawai yang benar, manajer yang benar, pemilik perusahaan yang benar, bermuamalah dengan manusia dengan cara baik. Tunjukkan kualitas, maka akan aman insya Allah. Orang-orang yang pergi ke dukun ini mau jalan pintas sebenarnya, karena dia tidak punya kualitas, tidak percaya diri lalu dia pergi ke sana. Gak ada gunanya. Gak ada gunanya sama sekali. Kalau dukunnya mati, cari dukun lain. Kalau tidak sukses, sudah dibayar sekian banyak, rata-rata semuanya yang pernah ke dukun dan mengaku pada saya di pengajian, dan akhirnya mereka tinggalkan, alhamdulillah mereka mengatakan, berapa banyak ustadz uang yang sudah dikeluarkan? Puluhan juta, mungkin ratusan juta. Dari sekian banyak permintaan, mungkin satu dua, itu pun secara kebetulan memang. Bukan karena dukun-dukun ini, kebanyakan ditipu. Ada yang dukunnya lari, ada yang syaratnya terlalu banyak, susah, ada yang segala macam hal lah, buruk semuanya. Ya. Kemudian dikatakan juga di dalam hadis Nabi SAW, dan hadis ini yang sudah masyhur sekali, dan ini yang paling banyak dipegangi oleh para ulama, tentang haramnya seseorang mendatangi dukun, peramal, penyamun, dan penyihir. Sabda Nabi SAW, Man ata arrafan au kahinan fasaddaqahu bima yaqul faqad kafara bima unzila ala Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Barang siapa yang mendatangi tukang dukun, peramal, penyamun, penyihir dan seterusnya, lalu membenarkan apa yang dikatakannya. Oh iya, ini nanti kamu dalam 3 hari akan begini, kamu 1 minggu akan begini, orang ini pasti akan begini. Dia percaya. Mempercaya, bertanya dosa besar, percaya bisa pada kufur. Dikatakan kalau dia percaya apa yang dikatakan oleh dukun, peramal, penyamun itu, maka dia telah kafir dengan wahyu yang diturunkan kepada Muhammad sallallahu alaihi wasallam, dan isnadnya sahih, diriwayatkan oleh Auf dan Ibnu Sirin dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu. Juga ada hadis yang lain. Mungkin kalau yang pegang buku kita langkahi satu hadis, ada hadis di bawah riwayat Imam Muslim, Man ata arrafan fasa'alahu an syai'in fasaddaqa lam tuqbal lahu salatun arba'ina yauman. Barang siapa yang datang kepada seorang tukang ramal lalu bertanya padanya tentang sesuatu lalu membenarkannya, maka tidak diterima baginya suatu salat pun selama 40 hari. Dan ini maksud sudah pernah saya jelaskan, 40 hari ke belakang, hangus 40 hari. 2 kali ke dukun 80 hari, hitung sendiri. Kalau sepanjang umurnya pergi, habis semua pahalanya. Dan kalau sudah sholat tidak diterima, amalan yang lain kira-kira diterima, nggak bakalan. Sholat itu tolak ukurnya. Karena sholat awal amal dihisab hari kiamat. Kalau dia aman, aman semuanya. Kalau dia salah atau dia kurang, maka mengganggu amal yang lain. Gitu kan? Kalau sholat tidak diterima, berarti yang lain tidak diterima. Itu maknanya. Gitu kan? Untuk apa nih teman-teman sekalian? Alhamdulillah Allah mudahkan kita fasilitas, tinggal berdoa, angkat tangan ke langit, sampaikan kepada pencipta langit dan bumi, pencipta manusia yang sedang kita sukai, pencipta makanan yang sedang kita sukai, pencipta pekerjaan yang sedang kita sukai. Semuanya Allah yang ciptakan. Minta kepada dia, Allah lunakkan, Allah berikan insya Allah. Enggak ada yang mustahil. Kenapa harus melalui dukun-dukun ini? Mereka sudah dibayar, Allah SWT tidak butuh dibayar. Allah malah murka kalau kita tidak minta doa. Maka kuatkan tauhid teman-teman sekalian, bertauhid, mengisahkan Allah SWT, selalu hanya bergantung pada Allah. Ingat selalu riwayat, kalau para sahabat sendal mereka putus, angkat tangan ke langit mengatakan, Ya Allah, sendal saya putus, gantikan. Saking kuatnya hubungannya dengan sang pencipta Allah. Dan ini kekuatan tauhid seseorang. Apapun teman-teman sekalian, lagi naik motor, ban motornya pecah, Ya Allah bantulah. Allah mudahin tuh nanti ketemu tempat tambal yang baik dan cocok seterusnya. Lapar, Ya Allah mudahkan tempat makan yang paling tepat buat saya. Bermunajat sama Allah SWT. Dan setiap saat Allah nggak ada syaratnya, gitu kan? Kita bisa di jalanan, kita bisa di tempat tidur, kita bisa lagi duduk, lagi makan, teringat orang tua yang meninggal, langsung kita bisa doakan. Nggak butuh pergi ke dukun, nggak butuh bawa syarat. Dan dukun ini aneh-aneh ya, aneh-aneh perbuatannya mereka tuh. Untuk mendatangkan duit biasanya memang sengaja minta syarat-syarat yang tidak masuk di akal. Ada seorang syekh menulis
hasil surveinya kepada dukun-dukun yang ketangkap basah di Saudi, kemudian dihukum penggal. Pengakuan-pengakuan dukun-dukun ini aneh-aneh. Jadi untuk mendatangkan duit, mereka ternyata minta syarat-syarat yang tidak mungkin orang datangkan. Seperti misal, minta tikus yatim. Oh iya, betul. Antum bisa baca di buku, salah seorang syekh, saya lupa penulisnya, judulnya itu Membongkar Praktik Sihir dan Perdukunan. Terbitan Pustaka Tazkiyah, kecil, mungkin 12-15 ribu harganya. Dalamnya ada banyak gambar-gambar. Minta kulit monyet yang berwarna hitam ada coklatnya, minta telur yang 2 warna, minta, orang mustahil. Antum cari, nggak mungkin dapat, gitu kan? Kalaupun dapat dia bilang, oh bukan yang seperti ini. Lalu bagaimana caranya? Nanti saya datangkan, bayar 5 juta. Lebih baik 5 juta masukin di masjid. Hah? Atau pakai makan sama teman-teman traktir dapat pahala. Ngapain kasih dukun? Hah? Nggak ada guna-gunanya semua ini. Gitu. Dan sekali seseorang yang dari kita pergi dukun, teman-teman sekalian, sebenarnya yang paling pertama disihir oleh dia adalah antum. Yang datang itu yang pertama disihir sama dia. Karena dia mau ini jadi konsumen rutinnya. Nah, maka dia mintalah fotonya, gitu kan. Kemudian dia sendiri, mana foto orang yang kamu suka, foto kamu juga mana. Sebenarnya dia sedang disihir. Yang kedua kena sihir nanti yang di sana, tapi ini dulu nomor 1. Maka dia jadi punya ketergantungan untuk pergi. Kadang-kadang subhanallah orang kalau sudah terlalu kental, dikasih minuman, dikasih makanan, segala macam bergantung betul pada dukun tersebut, maka efeknya adalah dia bahkan kadang-kadang melakukan perbuatan dia tidak disadari. Dukun itu bisa setiap saat memanggil dia, setiap saat menunggangi keadaan dia. Bahkan banyak diantara mereka kalau perempuan misalnya, itu digauli oleh dukunnya dan mereka tidak sadar. Sudah sampai pada tingkat itu karena sudah diberikan minuman, syaratnya kamu harus makan ini ya, syaratnya kamu minum ini ya. Dan teman-teman sekalian, untuk aman dari dukun, syukuri nikmat yang sudah ada. Syukuri nikmat yang sudah ada. Allah sudah kasih kita, ini matanya seperti inilah yang terbaik buat antum. Itu cukup, syukuri. Alisnya begini, telinganya begini, tangannya begini, sudah cukup. Alhamdulillah, syukuri. Ya. Kemaluannya begitu sudah cukup, tidak usah dipanjang-panjangin. Loh itu kan di koran kan, itu dukun semua itu. Panjangkan alat vital, datang, untuk apa? Itu ukuran antum sudah cukup. Nggak usah tambah-nambah. Bagaimana maksimalkan saja makanan sehat, olahraga, itu yang benar, bukan kedukun. Nanti dikasih syarat, makan ini, makan itu, pasti dikasih syarat tuh. Ketan hitam lah, dikasih makan apalah, tape lah, segala macam, ubi. Padahal itu sebenarnya yang dukun, yang jinnya suka itu makanan. Terus dimakan sampai dikasih syarat, itu sudah melekat setan di situ. Bahkan pengakuan sebagian orang di antara mereka, ya alhamdulillah, mudah-mudahan sudah taubat gitu kan. Orang-orang ini ada yang saya tahu beritanya, alhamdulillah Allah sudah berikan hidayah. Itu pada saat berhubungan sama istrinya pun setelah itu dia pikir istrinya puas, padahal sebenarnya permainan syaitan. Bukan dia. Dia tidak sadar. Syaitan sudah menguasai itu. Untuk apa nih teman-teman sekalian? Alhamdulillah ada cara, Allah sudah ciptakan dengan cara yang baik. Ada cara yang benar. Baca wahyu, baca Al-Quran dan Sunnah akan dapat jawabannya. Tidak butuh semua itu. Jelas sampai sini? Jangan pergi dukun lagi. Hah? Ini yang biasa pergi-pergi dukun, mau coba-coba, tes-tes, tanya-tanya, ramal keadaan, tidak perlu semuanya. Jangan baca ramalan bintang itu. Tidak usah panjangin alat vital. Ini laki-laki di sini banyak. Pulang kantor mampir-mampir sana. Nggak boleh, haram. Alhamdulillah, syukuri yang ada. Ya. Nggak usah diubah-ubah, nggak usah diubah-ubah. Cukup. Kemudian kata Nabi SAW di dalam hadis yang lain, yaqulullahu ta'ala, Allah juga ta'ala berfirman yang maha tinggi, asbaha min ibadi mu'min wa kafir, faman qala mutirna bifadlillah, fadhalika mu'minun bi, kafirun bil kawkab, wa man qala mutirna binawi kadha, fadhalika kafirun mu'minun bil kawkab. Pernah satu hari dalam hadis Bukhari Muslim, baginda Nabi SAW bangun pagi, sholat subuh berjamaah, hujan deras. Selesai salam, hujannya berhenti, reda. Kata Nabi SAW, Jibril datang membawa wahyu sekarang. Datang nih, ada berita sampai saya. Bahwasanya Allah berfirman, telah tiba pada pagi hari ini hamba-hambaku yang beriman dan kafir. Siapa yang mengatakan, kami mendapatkan hujan karena karunia dari Allah, ini hujan tadi malam turun deras nih, karena Allah yang turunkan, maka dia beriman kepadaku, kata Allah, dan dia kafir kepada bintang-bintang.
Tapi siapa yang mengatakan kami hujan ini karena bintang seperti ini telah terbentuk tadi malam, karena bentuk bintang ini dan seterusnya, maka dia telah beriman kepada bintang dan kafir kepada aku. Bayangkan. Tidak ada lagi cerita teman-teman, apapun yang terjadi dengan izin Allah. Mau musim itu datang, musim ini terjadi karena Allah. Kalau Allah mau tidak akan terjadi. Harus dikembalikan kepada Allah Subhanahu wa taala semua. Tidak boleh sama sekali kita menganggap ada andilnya makhluk di situ. Allah cuma jadikan makhluk sebagai penyebab saja. Tapi pelaku yang sebenarnya Allah yang maha tinggi dan maha pemurah. Maka semuanya. Ini bayangkan hujan saja. Mungkin ada orang bilang, oh karena musim. Oh mungkin karena bintang berbentuk seperti ini. Nabi SAW sudah jelaskan. Yang mengatakan hujan turun karena Allah turunkan. Mau musim panas pun kalau Allah mau turun hujan. Gitu kan? Kuasa Allah. Maka dia beriman padaku, kepada Allah, dan dia kafir kepada bintang-bintang. Dan siapa yang bilang bintang hujan turun karena bintang ini, maka berarti dia telah beriman pada bintang itu. Dia mengatakan bintang itu punya kekuatan dan dia telah kafir kepadaku. Kemudian dalam hadis yang lain, mungkin kalau ada yang mengatakan, saya kalau cuma baca buku ramalan, ya, ramalan bintang lah, mungkin nama-nama bintang tadi, Sagittarius lah, apalah segala macam nama-nama khurafat ini. Kalau saya cuma percaya itu saja kok, saya tidak datang ke dukun, cuma baca majalahnya saja. Saya cuma baca, masuk di HP saya program, saya download, kemudian saya ikutin ramalan-ramalan tersebut. Apa yang dikatakan sekarang? Zodiak ya? Inilah macam-macam, segala macam, ular lah. Ini tahun ular, ini tahun babi, ini tahun ini. Ada dalam Islam. Tahun Hijriah. Selesai, clear. Nggak ada babi, nggak ada ini, nggak ada banteng, nggak ada segala macam. Khurafat semua. Apa kata Nabi SAW? Perhatikan hadis di sini ditutup oleh Imam Al-Dhahabi, hadis sahih. Man iktabasa syu'batan minan nujum, iktabasa syu'batan minas sihir. Barang siapa yang mengambil sesuatu dari ilmu nujum, ilmu bintang-bintang tadi, ramal-ramalan, ya, nebak-nebak nasib dan seterusnya, maka dia telah mengambil sesuatu dari jenis apa? Apa tulisan di bukunya? Ilmu sihir. Berarti itu bagian dari sihir teman-teman sekalian. Jadi jangan dianggap sihir itu nanti kalau orang memantra-mantra orang lain, tidak. Percaya pun bintang dan ramalan sudah bagian dari sihir. Ini sabda Nabi SAW. Berarti sihir ini dukun, peramal, penyamun, penyihir memang satu grup ini. Memang sama-sama semua. Dari tadi saya bilang sama semua. Dan ini semua menggunakan tenaga-tenaga jin, dan ini hukumnya haram. Hukumnya haram teman-teman sekalian. Kembalilah kepada Allah Subhanahu wa taala. Lihat bagaimana kehidupan para sahabat ridwanullahi alaihim. Mereka berperang manusiawi, nggak pernah minta tenaga jin. Nggak ada riwayat Nabi SAW minta tolong di perang Badar, perang Uhud pakai tenaga jin, nggak ada. Padahal bisa panggil mereka, enak, orang Quraisy nggak lihat kan? Jin fulan bunuh sana, dibunuh. Nggak. Tapi nggak ada. Orang-orang kafir Quraisy juga banyak loh dukun. Tapi mereka tidak bisa pakai jin-jinnya untuk melawan muslimin di perang Badar dan Uhud. Kalau kita balik kasusnya, nggak pernah. Padahal di Mekah penuh, peramal-peramal pendukun banyak. Mereka mantra-mantrain pasukannya pada saat berangkat. Nggak ada bisa ganggu muslimin. Di kancah peperangan, setannya lari semua lihat mujahidin. Begitu lihat mereka sudah ketakutan. Karena di pasukan muslimin ada juga malaikat, gitu kan. Kalau teman-teman antum yakin syaitan-syaitan itu, naudzubillah, mudah-mudahan tidak, bisa memberikan sesuatu. Bagaimana? Sementara dia gaib, nggak kelihatan. Bagaimana dengan malaikat di sebelah kiri kanan kita? Bagaimana dengan Allah yang menciptakan semua itu? Jauh lebih mampu. Kenapa nggak minta kepada Sang Pencipta Allah Subhanahu wa taala secara langsung? Allahu a'lam. Baik, mungkin begitu teman-teman sekalian. Semoga apa yang kita bahas hari ini bermanfaat buat kita semua. Tidak ada niat untuk menjatuhkan atau menyalahkan atau bahkan menghina, tapi kita menjelaskan hukum syar'i, dan kita berharap kalaupun ada saudara-saudara kita memang yang terkena dengan apa yang kita sampaikan ini, mudah-mudahan menjadi sebab hidayah mereka kepada Allah Subhanahu wa taala. Semoga seluruh amal yang kita lakukan diterima oleh Sang Pencipta Allah, baik yang sudah kita kerjakan atau yang akan kita kerjakan, dan semoga semua dosa yang pernah juga kita kerjakan sekecil sampai sebesar apapun dimaafkan oleh Sang Pencipta Allah Subhanahu wa taala. Dan juga semoga Allah Subhanahu wa taala mengaruniakan Jakarta pemimpin yang mukmin, yang saleh, yang beriman kepada Allah,
dan juga memberikan hidayah kepada para pemimpin kita dari presiden, jajaran pemerintahan semuanya untuk kembali kepada Al-Quran dan Sunnah, memimpin umat Islam di Indonesia dengan Al-Quran dan Sunnah, dengan Islam, dan Indonesia menjadi contoh bagi negara-negara yang lain. Dan kita mendoakan saudara kita di Palestina, di Syria, di Yaman, di Irak, di Myanmar, di Ahsa, dimanapun mereka berada sedang tertindas, semoga Allah ikhlaskan niat mereka, terima para syuhada mereka, mudahkan Islam di tangan mereka dan tangan kita semua, dan semoga Allah partisipasikan kita bersama mereka di pahala, baik dengan doa, dengan harta juga dengan jiwa kita. Dan semoga Allah dengan kemahamurahannya yang saya yakin sedang melihat kita sekarang, menyatukan kita semua di surga firdausnya tanpa hisab, mana ia satukan kita di majlis ilmu yang mulia ini. Kalau ada benar dari Allah, pada saudara saya mohon dimaafkan. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illallah astaghfirullah wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.